Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arga Nurdiansyah, Dea Almira, Kirana Suci, Muhammad Sidik, Nurman Mauludin, dan Rahmadita yang akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Prof. Dr. Haji Aan Komariah MPD dan Ibu Rosalin MPD yang berjudul Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector Research yang dituliskan oleh Anne Gravels dan Susan Simpson pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh Learning Matters Ltd. Buku ini secara khusus ditulis dan diperuntukkan bagi guru yang akan mendapat status asosiat atau guru berkualitas di sektor pembelajaran dan keterampilan. Dalam chapter 4 ini mengenai sumber daya dalam buku dijelaskan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran harus dipastikan nyaman dan aman serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas tahun 1995 serta Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun 1974. Organisasi atau lembaga juga harus menyetujui standar minimum yang harus dipenuhi oleh lingkungan belajar. Peserta didik harus mengetahui dengan jelas fasilitas apa yang bisa mereka dapatkan di tempat mereka belajar. Hal ini juga sejalan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SDMI, SMPMTS, dan SMA-MA serta Permendikbud Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SMK-MAK. Standar minimum yang harus dipenuhi oleh lingkungan belajar juga tertuang dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Dalam perundangan ini tertuang standar minimal jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, tata cara pemenuhan standar minimal tersebut, serta masih banyak yang lainnya. Dalam chapter 4 ini, mengenai sumber daya juga dijelaskan mengenai tanggung jawab hukum organisasi berdasarkan Disability Discrimination Act tahun 1995, Amandemen 2005 untuk mengantisipasi kemungkinan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, lembaga atau organisasi seharusnya tidak hanya menyediakan kebutuhan individu dengan satu standar saja, mengingat satu ukuran tidak bisa digunakan untuk hal yang sama. Oleh karena itu, sumber daya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa tertentu. Hal ini sejalan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu Permendikbud Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Lalu selanjutnya dalam chapter 4 ini dijelaskan juga mengenai umpan balik yang merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Umpan balik ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama umpan balik secara tertulis dan yang kedua umpan balik lisan. Selain itu, umpan balik ini adalah suatu interaksi antara guru kepada siswa dan juga siswa kepada siswa lainnya. Umpan balik ini membantu siswa memahami kesalahan yang telah diperbuat, sehingga siswa mencapai target yang lebih cepat. Umpan balik positif dapat memberikan efek yang baik pada siswa karena melalui umpan balik positif ini, siswa dapat merasa bahwa dia diperhatikan gurunya. Selain itu, umpan balik positif membuat siswa semakin giat mengerjakan sesuatu karena dia merasa ada orang yang memberikan dorongan untuk menjadi lebih baik. Hal itu dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa karena siswa tidak hanya mengerti tentang kesalahan yang dilakukan, namun siswa juga mendapat dorongan dari gurunya untuk terus meningkatkan kemampuan dan membenarkan kesalahannya, sehingga siswa dapat meningkatkan pencapaian yang dia dapat. Nah, dalam chapter 4 ini dijelaskan juga contoh dalam umpan balik positif, yaitu ketika siswa melaksanakan tugas dan melakukan sesuatu yang benar. Maka siswa pantas diberikan pujian seperti bagus sekali, bagus. Juga ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus tetap memberikan umpan balik positif seperti kerjamu sudah baik, namun masih ada yang butuh ditingkatkan. Dalam hal ini kita dapat memberikan dorongan pada siswa
bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang benar meskipun belum disempurnakan. Lalu pembahasan yang ketiga dalam chapter 4 ini dijelaskan mengenai mutu pengajaran yang sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Mutu guru dalam mengajar pada hakikatnya merupakan interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang akan datang dari dalam dan dari luar diri guru. Faktor dari dalam antara lain kesehatan, potensi, dan kemampuan diri, bakat, sikap, dan kepribadian. Sedangkan faktor yang berasal dari luar antara lain faktor kepemimpinan, kepala sekolah, peserta didik, dan sarana prasarana. Guru yang bermutu adalah guru yang profesional. Profesionalisme guru di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu yang pertama memenuhi syarat kualifikasi akademik, yaitu memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya. Dan yang kedua menguasai 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pribadi, pedagogik, profesional, dan sosial yang disebutkan oleh Andriani tahun 2009. Nah, Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 Butir yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu untuk penjelasan selanjutnya dalam chapter 4 ini dijelaskan tentang pembelajaran aktif, bahwa sesuai dengan teori pembelajaran aktif dari Geoff Petty, yaitu belajar akan gagal kecuali siswa dapat bertanya pada guru untuk memecahkan ketidakjelasan atau mengklarifikasi kesulitan. Guru memberikan umpan balik tentang pemahaman siswa, maka dari itu pembelajaran aktif akan jauh lebih baik diingat, dinikmati, dan dipahami, dan mengharuskan peserta didik untuk membuat makna pembelajaran mereka sendiri. Seorang guru yang baik akan memilih dan menggunakan sumber daya yang berpusat di sekitar peserta didik, dan mereka cenderung lebih menyenangkan memastikan bahwa pembelajaran itu menarik dan berkesan. Selain itu juga pembelajaran yang aktif, yaitu adanya feedback atau umpan balik. Contohnya seperti siswa berkomunikasi langsung dengan guru dan guru memeriksa tugas siswa merupakan dua contoh umpan balik bagi guru. Guru harus menunjukkan hasil tugas siswa tersebut kepada masing-masing siswa karena mereka akan belajar dari hasil tersebut. Itulah mengapa umpan balik dalam pembelajaran aktif sangat penting. Pelajar tidak boleh menjadi penerima yang pasif terhadap apa yang diajarkan. Dia juga harus terlibat dalam proses pelajaran, yang artinya kita tidak hanya bercerita, namun memfasilitasi pembelajaran, membantu siswa belajar untuk diri mereka sendiri, yang disebutkan oleh Blankin dan Kelly tahun 1981 halaman 54. Lalu selain itu juga dalam chapter 4 ini dijelaskan bahwa guru harus paham menggunakan fasilitas sumber daya untuk pembelajaran, contohnya seperti jika guru perlu menggunakan peralatan reprografi, maka harus berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Periksa apakah peralatannya berfungsi, lalu jika peserta didik memiliki akses ke email atau platform untuk pembelajaran, guru dapat mempersilahkan mereka untuk mengakses atau mencetak materi pembelajaran yang mereka perlukan. Selain itu, mungkin ada sumber daya dan bantuan lain yang tersedia untuk pelajaran, misalnya seperti penggunaan fasilitas perpustakaan untuk meminjamkan buku dan mengakses sumber daya berguna lainnya seperti jurnal, DVD, koran, dan lain-lain. Mungkin guru dapat mempersilahkan peserta didik di perpustakaan atau pusat sumber dengan anggota staf yang dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan cara kerja sistem sumber dayanya. Tidak semua sekolah memiliki perpustakaan atau fasilitas sumber daya, dan guru mungkin harus mencari tahu dari perpustakaan umum setempat seperti buku, fasilitas TIK, dan sumber daya berguna lainnya yang mungkin mereka miliki untuk dipinjam atau digunakan oleh para peserta didik. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Menurut Darn, para guru harus menyadari betul pentingnya perilaku nonverbal dalam kelas.
Berikut ini beberapa alasan mengapa perilaku nonverbal sangat penting untuk dipahami selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama, para guru atau pengajar dapat menerima pesan-pesan dari siswa dengan baik apabila mereka memiliki kepekaan terhadap perilaku nonverbal siswa. Yang kedua, para guru atau pengajar dapat menjadi pengirim sinyal yang lebih baik yang dapat memperkuat pembelajaran. Dan yang ketiga, kedekatan psikologis antara guru dan murid juga dapat ditingkatkan melalui model komunikasi nonverbal. Dan menurut Richmond dan Kroskey, dalam konteks pengajaran di dalam kelas, hanya beberapa persen saja komunikasi nonverbal dapat mengantarkan makna kognitif kepada siswa. Sementara lebih banyak komunikasi nonverbal, yaitu sebanyak 93% yang dapat menstimulasi perasaan dan sikap siswa mengenai pelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada kiat-kiat atau cara dalam berkomunikasi nonverbal. Yang pertama ada berpakaian dengan pantas, bertindak profesional, dan percaya diri. Yang kedua, perhatikan postur gerak tubuh Anda dan bahasa tubuh Anda. Yang ketiga, gunakan kontak mata dengan siswa. Yang keempat, posisikan diri Anda sehingga semua pelajar dapat melihat Anda. Yang kelima, jangan mengutak-ngatik sesuatu. Yang keenam, jangan melipat tangan atau menyimpan tangan di saku. Dan yang terakhir, amati reaksi peserta didik dan bahasa tubuh mereka, dan bereaksi terhadap ini. Ada banyak strategi dari komunikasi nonverbal yang bisa digunakan untuk membuat proses pengajaran menjadi lebih positif. Strategi-strategi ini harus diperkenalkan pada awal tahun sehingga para siswa sadar akan hal ini. Strategi komunikasi nonverbal tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan siswa dan metode pengajaran. Salah satu contohnya adalah berkeliling ke sekeliling ruangan ketika mengajar. Itu pun jika memungkinkan, dan hal ini dapat menumbuhkan kedekatan antara pengajar dan siswa. Pengajar tidak harus berdiri terus di depan kelas. Selanjutnya ada komunikasi tertulis dalam bentuk umpan balik untuk pekerjaan yang dinilai, email, pesan teks, handout, atau presentasi terkomputerisasi juga merupakan ekspresi dari seorang guru. Seorang guru harus memperhatikan dalam penyusunan kata-kata, gaya penulisan, dan sintaksis perlu diperiksa ejaan, tata bahasa, dan tanda baca untuk menghindari kesalahpahaman antara guru dan siswa. Jika tidak, makna yang ditafsirkan oleh peserta didik mungkin bukan yang ingin guru sampaikan. Di sini ada kiat-kiat komunikasi tertulis. Yang pertama, buat kalimat pendek atau langsung ke intinya. Yang kedua, jangan menyertakan terlalu banyak fakta atau tanggal. Yang ketiga, gunakan visual jika memungkinkan. Yang keempat, jaga teks Anda tetap logis dan progresif. Yang kelima, menggunakan judul, subjek, garis bawah, poin atau huruf tebal untuk menekankan poin. Yang keenam, hindari kata-kata yang gaul, singkatan, simbol, atau terlalu banyak jargon. Yang ketujuh, jangan memotong vokal. Yang kedelapan, mengoreksi pekerjaan Anda untuk ejaan, tata bahasa, tanda baca, sintaks. Yang kesembilan, memastikan kata ganti dieja dengan benar. Yang kesepuluh, periksa untuk melihat apakah ada yang bisa disalahartikan. Yang kesebelas, memastikan teks Anda mencakup kesetaraan, diferensiasi, dan inklusivitas. 12. Menggunakan angka sebagai kata-kata jika jumlah kurang dari 10 atau memulai kata. Contohnya kalimat 5 hari kemudian. Angka 10 atau lebih besar dari 10 harus ditulis sebagai angka. Contohnya ada 15 dalam kelompok. Yang ke-13, jangan mengajukan pertanyaan apapun yang belum terjawab. Dan yang terakhir, menggunakan referensi Harvard jika Anda menyertakan kutipan dari ahli teori. Selanjutnya, ada mengenal peserta didik. Individu sering bertindak berbeda tergantung pada situasi dan orang lain yang bersama mereka saat itu. Bagaimana seorang guru bertindak terhadap peserta didik juga
dapat berubah tergantung pada konteks atau keadaan tempat mengajar. Keadaan yang berbeda terwujud dalam gerak tubuh, nada suara, ekspresi, sikap, dan kosakata. Analisis transaksional mengasumsikan semua peristiwa, perasaan, dan pengalaman masa lalu disimpan di dalam dan dapat dialami kembali dalam situasi saat ini. Memahami sedikit tentang keadaan anak, orang tua, dan orang dewasa yang berbeda akan membantu Anda melihat bagaimana pelajar atau bahkan kolega mengambil peran yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Di sini ada teori analisis transaksional BERT, yaitu metode menganalisis komunikasi antar manusia. BERT mengidentifikasi 3 status pendidikan, yaitu anak, orang tua, dan orang dewasa. Ia juga menyadari bahwa orang perlu dibelai. Pukulan adalah tindakan pengakuan yang bisa diberikan kepada seseorang kepada orang lain. Ini bisa secara fisik atau verbal, seperti kata-kata penghargaan, dan guratan bisa positif atau negatif. Memberi atau menerima pukulan positif mengembangkan orang-orang yang sehat secara emosional, yang percaya diri dan merasa baik-baik saja. Selanjutnya ada peran tim. Belbin mendefinisikan peran tim sebagai kecenderungan untuk berperilaku, berkontribusi, dan berhubungan dengan orang lain dengan cara tertentu. Penelitian Belbin mengidentifikasi 9 kelompok perilaku, dan setiap kelompok mendefinisikan peran tim tertentu. Setiap peran tim mewujudkan kombinasi kekuatan yang berkontribusi pada tim, serta kelemahan yang diizinkan. Peran tim dikelompokkan menjadi tindakan, orang, dan otak. Peran berorientasi kepada aksi. Ada pembentuk, pelaksana, dan penyelesaian. Peran berorientasi pada orang. Ada koordinator, pekerja tim, dan penyelidik sumber daya. Yang terakhir ada peran otak, yaitu tumbuhan, penilai monitor, dan spesialis. Coverdale menyatakan bahwa inti dari kerja tim adalah bahwa individu memiliki cara mereka sendiri yang disukai untuk mencapai tugas, tetapi dalam tim mereka perlu melakukannya. Putuskan salah satu cara untuk mencapai ini. Saat menetapkan tugas atau kegiatan untuk dilaksanakan peserta didik dalam kelompok, pertimbangkan hal-hal berikut. Untuk mencapai tugas tersebut, pastikan menyatakan tujuan atau target, tanggung jawab ditentukan, kondisi kerja yang sesuai, pengawasan tersedia. Untuk membangun dan memelihara tim, pastikan ukuran tim sesuai dengan tugas. Faktor kesehatan dan keselamatan dipertimbangkan. Konsultasi berlangsung, disiplin dan ketertiban dipertahankan. Untuk mengembangkan individu, tanggung jawab ditentukan, keluhan ditangani, pujian diberikan, dan pelajar merasa aman dan terjamin. Selanjutnya ada mengelola perilaku dan gangguan. Perilaku dan gangguan dapat terjadi jika peserta didik tidak memiliki motivasi diri, tidak tertantang, atau tidak terangsang untuk belajar. Seorang pendidik harus bisa menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Jika gangguan tersebut muncul, pendidik harus bisa mengatasinya. Berikut adalah solusi untuk mengatasi gangguan pada saat pembelajaran. Yang pertama, mengamati guru yang sudah profesional ketika mengajar. Dengan mengamati guru yang sudah profesional, pendidik dapat mencontoh bagaimana guru tersebut dalam mengatasi masalah di kelasnya. Pendidik juga harus bisa menarik perhatian para peserta didik dengan memastikan mereka berada di kelas tepat waktu, dengan cara menyatakan tujuan terorganisir, memiliki rencana sesi yang rinci, relevan sumber daya, dan peralatan kerja yang akan membantu. Jika pendidik menjelaskan hal tersebut kepada peserta didik, pembelajaran akan dimulai tepat waktu. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk berada di kelas sesuai dengan waktu. Selanjutnya, pendidik dapat memberi kuis kepada peserta didik
yang telah pendidik siapkan untuk menguji pengetahuan peserta didik. Jangan biarkan para peserta didik hanya berdiskusi tentang mereka saja. Pendidik harus bisa membuat pembelajaran lebih hidup. Jika pendidik bersemangat tentang subjeknya, ini akan membantu membangkitkan semangat dan memotivasi pembelajaran. Jaga agar sesi diskusi tetap aktif, melibatkan peserta didik, dan membangun harga diri mereka. Pendidik juga bisa ajukan pertanyaan yang relevan. Gunakan kontak mata, gunakan nama mereka, dan berikan yang positif berupa pujian dan umpan balik. Subjek apapun dapat dibuat menarik bagi peserta didik. Itu semua tentang cara pendidik memilih untuk mengajarkannya. Jika memungkinkan, pendidik dapat mengenali perbedaan dan pengalaman peserta didik, mendorong interaksi di antara mereka, dan memberdayakan mereka. Jika mereka cukup dewasa, beri mereka tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri, memiliki ekspektasi positif dari peserta didik, dan mendorong mereka untuk menyelesaikan tugas. Bahkan jika hal ini terjadi, tahapan kecil akan membantu mereka untuk melihat kemajuan dan pencapaian mereka. Di akhir sesi, pastikan pendidik merangkum semua poin yang relevan dan menanyakan beberapa pertanyaan atau buat kuis untuk menguji pengetahuan. Pendidik bisa memberikan poin untuk jawaban yang tepat pada pembelajaran dan memberikan hadiah di akhir pembelajaran kepada peserta didik dengan poin terbanyak. Jika memungkinkan, perkenalkan topik sesi berikutnya untuk memberi sesuatu yang sangat dinantikan oleh peserta didik.